Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas. Di sini kami akan menjelaskan konsep permainan kami, yaitu board, yang kami beri nama Pirates. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regina Marcella Laurencia Purba dengan NPM 2307-12421 dan rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan semua, nama saya Muhammad Abil Resimanda dengan NPM 2307-12425. Halo, perkenalkan, nama saya Vincent Cisvansyah Dasaf Nagala dengan NPM 2307-12413. Siapa sih di sini yang tidak tahu dengan permainan board? Permainan board adalah permainan yang dimainkan dengan cara melemparkan dadu dan menggerakkan pionnya atau komponen-komponen lainnya yang digunakan dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan tiap-tiap jenis board game. Di sini kami memodifikasi board game kami dengan bentuk persegi panjang dengan beberapa komponen-komponen di dalamnya, yaitu board gamenya sendiri, dadu, pion, uang mainan, bendera, dan lain-lain. Tujuan kami mengembangkan permainan ini, kami ingin memperkenalkan permainan kami kepada pemain, karena permainan yang kami buat dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan, seperti mengambil keputusan, pemecah masalah untuk sampai ke tujuan melalui board game yang kami buat ini. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan. Pertama, alat. Alat pertama yang kami gunakan adalah lem serbaguna yang berfungsi sebagai perekat yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah gunting. Gunting untuk memotong bahan-bahan yang diperlukan. Begitu juga dengan alat ketiga, cutter. Lalu kita lanjut ke bahan. Bahan pertama yang kami gunakan adalah origami untuk membuat pion yang berbentuk kapal. Lalu bahan kedua adalah karton. Karton berfungsi sebagai bahan dasar material yang kami gunakan untuk boardnya. Lalu ada asturo. Asturo sebagai pelapis karton agar boardnya memiliki warna. Lalu kami menambahkan dua bahan tambahan untuk final project kami, yaitu plastisin dan tusuk gigi yang berfungsi sebagai pengganti bendera dari origami. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di permainan kami, yaitu permainan board yang berjudul Pirates. Yang pertama, jumlah pemain terdiri dari 4 orang dengan 3 kru bajak laut dan 1 perompak dengan warna yang berbeda-beda. Yang kedua, cara menentukan kru bajak laut dan perompak dengan cara melakukan home pipa. Untuk yang mendapatkan perompak, dia akan mendapatkan warna hitam. Lalu untuk 3 kru bajak laut yang lain akan mendapatkan warna selain warna hitam. Yang ketiga, semua pemain berhak mendapatkan bendera. Terkhusus untuk perompak, dia akan mendapatkan 6 bendera. Dengan bendera masing-masing senilai dengan 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, dan 50.000 serta 60.000. Yaitu ada bendera 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap pemain menempati base mereka masing-masing. Yang kelima, memulai permainan dengan cara melemparkan dadu. Yang keenam, semua pemain berhak menandai pulau yang kosong dengan bendera. Yang ketujuh, jika ada pemain yang menginjak pulau pemain lain dengan tanda bendera yang sudah ditaruh oleh pemain lain, maka pemain tersebut akan membayarnya sebesar nilai yang ada pada bendera. Yang kedelapan, pemain dapat mengambil alih bendera pemain lain dengan cara membeli pulau tersebut sesuai angka bendera yang terdapat pada pulau. Yang kesembilan, jika pemain menginjak blok yang ada perompaknya, maka pemain tidak akan tertangkap. Namun, jika perompak yang menginjak blok yang sama dengan pemain lain, maka pemain akan tertangkap. Yang ke-10, pemain lain dapat menyelamatkan pemain lain dengan menginjak blok yang sama. Yang ke-11, setiap pemain yang menyelamatkan pemain lain, dia akan memperoleh poin penyelamatan. Yang ke-12, poin penyelamatan akan diakumulasi menjadi penentu kemenangan. Yang ke-13, perompak dapat menang dengan cara menangkap serta membuat pemain yang lain bangkrut. Yang ke-14, pemain dapat menang dengan cara membangkrutkan perompak atau pemain lain dan memiliki banyak poin penyelamatan. Yang ke-15, permainan akan selesai jika ada antara perompak dan pemain menang. Sekian dan terima kasih. Jadi kami akan menjelaskan tata cara bermainnya. Pertama, kami akan menentukan siapa yang akan menjadi perompak dan siapa yang akan menjadi. Bisa dimulai dengan home pipa. Di sini saya sebagai perompak dan kedua teman saya menjadi kru bajak laut biasa. Di sini kami akan membagikan uang terlebih dahulu, ya. Masing-masing orang mendapatkan 100.000. Perompak akan selalu
bergerak terakhir teman-teman. Jadi mereka berdua akan swing terlebih dahulu menentukan siapa yang akan bergerak duluan. Regina, berarti kamu pakai warna merah. Dan di sini saya akan membagikan bendera ya teman-teman. Bendera ini sebagai pulau ya teman-teman. Tanda kalau itu miliknya dia. Ini saya. Nah, perbedaan perompak dan kru biasa teman-teman. Perompak mendapatkan 6 bendera sekaligus teman-teman. Yang bermaksud bendera satu ini ntar kalau orang lain kena bendera satu saya, mereka harus bayar 10.000, bendera 4 mereka harus bayar 40.000 dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dimulai. Maju Pak. Nah, kru bisa menentukan dia mau beli pulau ini atau tidak dengan cara memberikan bendera pada pulau tersebut. Seperti itu. 7. Atau juga bisa juga mereka tidak memilih untuk membeli pulau tersebut. 2, 4, 4. Nah, di sini saya akan memutuskan untuk membeli pulau dengan saya akan menandai pulau dengan angka 2. Jika pulau lain terkena pulau saya, mereka harus membayar saya sejumlah 20.000 teman. 5, 2, 3, 4, 5. Juga 10. Nah, di sini teman saya terkena base berwarna kuning teman-teman. Nah, jadi si Vansha ini harus mengambil kartu misteri teman-teman. Nah, kartu misteri itu belum ditambahkan di prototipe kami, namun akan ditambahkan di prototipe final prototipe kami teman-teman. Jadi begitu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini saya memutuskan untuk membeli pulau dengan angka 1 ya teman-teman. Silakan aja. 7. Mau beli pulau apa? 11. Beli pulau. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya beli pulau. Saya beli angka 5. 9. Hampir kena pulau saya ya. Hampir. Oke, sekarang Vansha. Oke. Double 2, 1, 2. Saya beli pulau lagi dengan harga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi di sini teman saya Regina terkena pulau saya teman-teman, yang benderanya berangka 6 teman-teman. Jadi yang awalnya duit Regina itu 100.000 menjadi 60.000 teman-teman, dan duit saya yang dari 100.000 menjadi 160.000 teman-teman. Jadi tukarkan seperti ini. Ya, 40.000 untuk Regina teman-teman. Dan di sini saya mendapatkan 60.000 teman-teman. Dia membayar 60.000 ke saya seperti itu. Di sini saya terkena benderanya teman saya yang bernama Vansha, dan saya harus memberikan 10.000 saya ke Vansha. Gitu ya.
seperti yang dijelaskan tadi teman-teman, teman saya terkena base berwarna kuning. Seharusnya dia mengambil kartu kesempatan, namun di prototipe kami kali ini belum ada kartu misterinya, sehingga akan ditambahkan pada final project kami. Sekarang giliran saya dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya beli pulau ini. Saya beli apa gitu? Malaysia membeli pulau ya teman-teman ya. Saya dapat 3. 1, 2, 3. Saya beli pulau ya, seharga 40.000. Sama seperti yang dijelaskan tadi ya teman-teman ya, jika base hijau sama seperti base merah, sama seperti base kuning, sama seperti base hitam, mereka berhak mengambil kartu misterius. Nah, kartu misterius itu kembali saya jelaskan, itu akan ditambahkan pada final project kami. Di sini Vancia kena benderanya si Regina, sehingga dia harus membayarkan 10.000. Uangnya Vancia jadi 90.000 ya teman-teman. Sekarang giliran saya teman-teman. Saya dapat 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya sudah tidak bisa membeli pulau karena bendera saya habis teman-teman. Kecuali ada yang membeli pulau saya gitu. Jadi saya bisa menarik pulau saya kembali. Nanti akan ditunjukkan teman-teman. 9. Regina kena bendera saya teman-teman, yang harganya 50.000, cukup mahal ya. Nah, namun di sini dia ingin membeli pulau saya teman-teman, jadi dia harus membayar ke saya 100.000 teman-teman. Karena tergantung bendera ya teman-teman. Misalkan dia mau beli bendera saya yang berangka 1, dia kena pajak saya dulu 10.000. Dan jika dia ingin membeli pulau saya yang berangka 1, dia harus membayar seharga benderanya gitu ya teman-teman. Jadi 10.000, dia bayar pajak 10.000, dia beli pulaunya juga 10.000. Sama seperti ini juga, misalkan saya mau beli pulaunya, saya harus bayar 40.000 untuk membayar pajaknya, dan saya juga harus membeli pulaunya seharga 40.000 gitu teman-teman. Sehingga ini sekarang menjadi pulaunya Regina. Nah ini yang maksud saya bisa menarik bendera saya kembali teman-teman ya. Jadi saya bisa menaruh bendera ini di tempat lain gitu. Karena tempat saya sudah dibeli, jadi saya harus mengambil bendera saya kembali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita setting. Nih. 1, 2, 3, 4. Beli. Sekarang. Nah, di sini saya dapat 12 ya teman-teman. Nah, jika saya akan maju 12 kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sebagai perompak, jika saya satu pulau bersama kru lain, saya bisa menangkap dia. Maksudnya menangkap itu apa teman-teman? Menangkap itu saya mematikan pergerakannya dia, sehingga dia tidak dapat bergerak kembali
dan harus diselamatkan oleh kru yang berwarna hijau. Seperti itu teman-teman. Jadi saya sudah menangkap warna merah. Jika saya menangkap warna hijau, permainan selesai teman-teman, karena semuanya sudah tertangkap gitu. Sebagai perompak, saya masa main sendiri gitu kan kayak nggak mungkin. Jadi maka dari itu diputuskan kalau semuanya tertangkap itu perompaklah yang menang teman-teman. Dan jika saya mendapatkan double 12 teman-teman, saya bisa roll lagi teman-teman. Di sini saya akan melempar dadu saya kembali teman-teman. 6 teman-teman. Nah, jadi saya akan bergerak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, hari keberuntungan saya teman-teman. Jadi saya dengan menangkap seluruh kru kapal teman-teman, saya memenangkan game ini teman-teman.